Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Hari ini, Momo akan membawakan sebuah kisah yang benar-benar menguras emosi, tapi dijamin bikin kalian puas banget di akhir ceritanya. Bayangkan rasanya diusir seperti sampah oleh orang yang kita cintai, tapi tiba-tiba nasib berputar 180 derajat karena sebuah rahasia besar masa lalu. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya yang seru dan penuh kejutan ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar di bawah. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo ingin tahu nih, sahabat Momo yang setia ini asalnya dari mana saja? Sudah siap tisu dan camilannya? Kalau sudah, mari kita langsung masuk. Suara benturan keras koper yang menghantam lantai marmer membuat Nadine tersentak hebat. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Belum sempat ia bertanya apa yang terjadi. Vino, suaminya yang baru saja pulang kerja dengan wajah merah padam, sudah menunjuk pintu depan dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. "Pergi kamu dari sini, Nadine. Bawa semua baju-bajumu yang murahan itu dan jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi," teriak Vino. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding ruang tamu yang menjadi saksi bisu pernikahan mereka selama 3 tahun terakhir. Nadine bangkit dari sofa dengan kaki gemetar. Ia mencoba meraih tangan suaminya, menatap mata lelaki itu dengan tatapan memohon. "Mas, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba Mas Vino mengusirku? Kalau aku punya salah, tolong bicarakan baik-baik, Mas. Jangan seperti ini." Vino menepis tangan Nadine dengan kasar, hingga tubuh wanita itu terhuyung ke belakang. "Salahmu? Salahmu adalah kamu miskin. Salahmu adalah kamu yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa. Aku sudah muak, Nadine. 3 tahun aku hidup pas-pasan bersamamu. Aku bosan. Teman-temanku semua sukses. Punya istri yang bisa modalin bisnis suami. Sedangkan kamu cuma beban." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nadine. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar kalimat kejam itu keluar dari mulut laki-laki yang dulu berjanji akan menjaganya. "Tapi Mas, kita kan sedang berjuang sama-sama. Aku juga selalu berusaha irit, aku tidak pernah menuntut apa-apa." Justru itu. Tiba-tiba suara wanita parubaya memotong pembicaraan mereka. Ibu Mirna, ibu kandung Vino, keluar dari kamarnya dengan wajah sinis sambil melipat kedua tangannya di dada. Ia menatap Nadine dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Kamu itu tidak sadar diri ya, Nadine," ucap Ibu Mirna tajam. "Anak saya itu ganteng, pintar, punya masa depan cerah. Harusnya dia dapat istri yang sepadan, yang berkelas, bukan wanita sebatang kara sepertimu yang asal-usulnya saja tidak jelas. Semenjak Vino menikah sama kamu, rezekinya seret terus. Kamu itu pembawa sial di keluarga ini." Nadine menatap ibu mertuanya dengan pedih. "Bu, astagfirullah, kenapa ibu bicara begitu? Selama ini Nadine selalu hormat sama ibu. Nadine merawat ibu kalau sakit. Nadine kerjakan semua pekerjaan rumah tanpa pembantu demi berbakti sama ibu dan Mas Vino." Ibu Mirna tertawa hambar, tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Nadine. "Halah, itu kan memang tugasmu sebagai numpang hidup di sini. Sadar posisi dong. Lagi pula, Vino sudah punya calon pengganti yang jauh lebih baik dari kamu. Dia anak rekan bisnis Vino, cantik, dan yang paling penting, ayahnya kaya raya. Dia bisa bantu Vino naik jabatan. Tidak seperti kamu yang cuma bisa bikin Vino malu di depan teman-temannya." Nadine menoleh cepat ke arah Vino, mencari penyangkalan. Namun, Vino justru membuang muka, enggan menatap mata istrinya. Itu adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Ternyata benar, ada wanita lain. Pengorbanan dan kesetiaannya selama ini tidak ada artinya dibandingkan dengan harta dan jabatan. "Jadi benar, Mas Vino selingkuh?" tanya Nadine lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. "Bukan selingkuh, tapi berpikir realistis," bentak Vino lagi. "Sudahlah, jangan banyak drama. Kepalaku pusing melihat mukamu yang memelas itu. Cepat angkat kakimu dari sini sekarang juga." Vino menendang koper tua milik Nadine, hingga bergeser mendekati pintu keluar.
Nadine masih terdiam kaku, kakinya terasa berat seolah terpaku di lantai. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ayahnya sudah meninggal 10 tahun lalu, dan ia tidak punya kerabat dekat. Jika ia keluar dari rumah ini, ia benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Melihat Nadine yang masih diam mematung, Ibu Mirna kehilangan kesabarannya. Wanita parubaya itu maju dan mencengkeram lengan Nadine dengan kuat, lalu menariknya paksa menuju pintu depan. "Bu, sakit Bu. Tolong jangan begini." Rintih Nadine mencoba melepaskan cengkeraman ibu mertuanya yang menyakitkan. "Makanya kalau disuruh pergi itu pergi. Jangan jadi benalu yang tidak tahu malu," seru Ibu Mirna sambil terus menyeret menantunya itu. Vino hanya diam menonton, tidak ada sedikit pun niat untuk membela istrinya. Pintu depan terbuka lebar. Angin malam yang dingin langsung menusuk kulit. Di luar, langit tampak gelap pekat dan gerimis mulai turun, seolah alam pun turut bersedih melihat nasib Nadine. Ibu Mirna mendorong tubuh Nadine sekuat tenaga, hingga Nadine tersungkur jatuh di teras yang dingin. Lututnya menghantam lantai semen yang keras, menimbulkan rasa perih yang menjalar. Belum sempat Nadine bangkit, kopernya dilemparkan begitu saja hingga isinya sedikit berhamburan keluar. "Ini sampah-sampahmu. Bawa pergi jauh-jauh," teriak Ibu Mirna. Nadine merangkak, memunguti baju-bajunya dengan tangan gemetar sambil menangis terseduh-seduh. Ia mendongak, menatap Vino yang kini berdiri di ambang pintu di samping ibunya. "Mas, tega kamu. Mas, malam ini hujan, aku harus tidur di mana? Tolong izinkan aku menginap satu malam ini saja, besok pagi aku janji akan pergi," pinta Nadine mengibah. Harga dirinya sudah ia buang jauh-jauh demi tidak terlunta-lunta di jalanan malam ini. Vino menatap Nadine dengan tatapan dingin, tanpa belas kasih sedikitpun. "Itu bukan urusanku lagi. Cari saja kolong jembatan atau emperan toko. Siapa tahu nasibmu memang cocok di sana." Dengar itu, sambung Ibu Mirna. "Jangan harap kamu bisa masuk lagi. Dan ingat, besok surat cerai akan dikirim ke alamat. Oh iya, kamu kan gelandangan sekarang, jadi tidak punya alamat. Nanti ambil saja di pengadilan." Brak! Pintu rumah itu dibanting keras di depan wajah Nadine. Suara kunci diputar dari dalam terdengar sangat jelas, menegaskan bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Nadine dalam kegelapan yang remang-remang. Hujan mulai turun semakin deras. Air dingin membasahi tubuh Nadine, menyamarkan air mata hangat yang terus mengalir di pipinya. Ia memeluk kopernya erat-erat, satu-satunya harta yang ia miliki saat ini. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada dinginnya malam. Diusir oleh suami dan mertua yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati, dihina karena kemiskinannya, dan dibuang seperti sampah karena ada wanita lain yang lebih kaya. Nadine perlahan bangkit berdiri, membersihkan lututnya yang lecet. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang penuh kenangan pahit. Dalam hati kecilnya, terselip doa dan kepedihan yang mendalam. Ia berbalik badan, melangkah gontai menuju gerbang pagar. Langkah kakinya berat menyeret koper yang rodanya sudah rusak sebelah. Ia berjalan keluar dari pekarangan rumah mewah itu, menuju jalanan aspal yang sepi dan basah. Nadine tidak tahu harus melangkah kemana. Dunia terasa begitu kejam dan tidak adil baginya. Ia merasa benar-benar sendirian. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan skenario lain untuknya. Sebuah skenario besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, yang akan mengubah hidupnya dan orang-orang yang baru saja menyakitinya. Jalanan aspal yang basah memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang menyedihkan dari sosok Nadine. Hujan masih turun rintik-rintik, cukup untuk membuat pakaian gamis sederhana yang ia kenakan basah kuyup dan melekat dingin di kulit. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu kakinya. Suara roda koper yang rusak beradu dengan trotoar yang tidak rata menjadi satu-satunya teman bicaranya malam itu. Kriet-kriet, suara itu terdengar memilukan di tengah kesunyian malam. Nadine terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Takut jika hatinya kembali goyah dan ingin mengemis belas kasihan pada suami yang baru saja mencampakkannya. Beberapa mobil melaju kencang melewati genangan air, mencipratkan lumpur kotor ke arah Nadine. Ia hanya bisa memejamkan mata, membiarkan noda coklat itu mengotori baju yang baru saja ia pungut dari teras rumah. Tidak ada gunanya marah,
Toh di mata dunia saat ini, ia memang tidak lebih berharga dari kotoran jalanan. Beberapa pejalan kaki yang berpapasan dengannya menatap dengan pandangan aneh. Ada yang menutup hidung, ada yang segera menyingkir menjauh seolah Nadine membawa wabah penyakit menular. Bahkan, seorang penjaga toko kelontong yang hendak menutup rolling door tokonya sempat berteriak mengusir saat Nadine berniat berteduh sebentar di emperan tokonya. "Heh, jangan tidur di situ. Pergi sana, nanti toko saya bau pesing," hardik pemilik toko itu tanpa belas kasihan. Nadine menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajah sembabnya. "Maaf, Pak. Saya hanya lewat," cicitnya pelan, lalu kembali menyeret kopernya menembus hujan. Rasa lapar mulai melilit perutnya yang sejak siang belum diisi nasi. Tadi siang ia sibuk memasak makanan kesukaan Vino dan Ibu Mirna, berharap bisa makan malam bersama, namun yang ia dapatkan justru jamuan air mata. Di tengah keputusasaan itu, ingatan Nadine melayang jauh ke masa 10 tahun yang lalu. Malam itu suasananya hampir sama seperti ini. Gelap, dingin, dan penuh ketakutan. Saat itu usianya masih sangat muda ketika kabar buruk itu datang bagaikan petir di siang bolong. Ayahnya, Pak Hasbi, ditemukan meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Nadine masih ingat betapa hancurnya ia saat itu. Pak Hasbi adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah ibunya wafat saat melahirkannya. Namun, duka kehilangan ayah belum sembuh, Nadine harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Ternyata ayahnya meninggalkan tumpukan hutang yang sangat besar. Para penagih hutang yang berwajah garang datang silih berganti, menjarah isi rumah, membentak-bentak, hingga akhirnya rumah peninggalan orang tuanya disita. Nadine muda terpaksa hidup terlunta-lunta, bekerja serabutan apa saja demi menyambung hidup, hingga akhirnya ia bertemu Vino. Dulu, Nadine mengira Vino adalah malaikat penolong yang dikirim Tuhan untuk mengakhiri penderitaannya. Vino yang dulu begitu lembut, yang mau menerima Nadine apa adanya meski tanpa harta. Tapi ternyata, waktu mengubah segalanya. Atau mungkin, Vino tidak pernah berubah, hanya topengnya saja yang terlepas. Apalagi sejak Ibu Mirna pindah tinggal bersama mereka, neraka dunia itu perlahan tercipta di dalam rumah tangganya sendiri. Ibu mertuanya itu tidak pernah lelah membandingkan Nadine dengan menantu tetangga, atau anak teman arisannya yang kaya raya. "Ayah, kenapa ayah pergi begitu cepat?" gumam Nadine lirih di sela isak tangisnya. Ia menengadah menatap langit kelabu. Kalau ayah masih ada, pasti tidak akan ada yang berani menghina Nadine seperti ini. Nadine lelah. Yah, Nadine sendirian. Rasanya Nadine ingin ikut ayah saja. Rasa dingin semakin menusuk tulang. Kaki Nadine sudah lecet dan melepuh, karena berjalan terlalu jauh menggunakan sandal rumah yang tipis. Di depannya, terlihat sebuah halte bus tua yang sepi dan lampunya berkedip-kedip suram. Nadine memutuskan untuk menghentikan langkahnya di sana. Ia menghempaskan tubuhnya yang lelah di bangku besi yang dingin dan berkarat. Ia meletakkan kepala di atas tumpukan tangannya yang bersandar pada koper. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena dinginnya udara malam, tapi juga karena demam yang mulai menyerang akibat kehujanan dan stres berat. Jalanan di depan halte itu lengang, hanya sesekali kendaraan lewat dengan kecepatan tinggi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ramah baginya. Nadine meraba saku gamisnya, mengeluarkan dompet lusuh yang tipis. Ia membukanya, hanya ada selembar uang Rp2.000 yang sudah lecek. Uang segitu bahkan tidak cukup untuk membeli air mineral di minimarket. Air matanya kembali menetes jatuh ke atas dompet itu. Nasibnya benar-benar di titik nadir. Ia kini resmi menjadi gelandangan. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada uang, dan tidak ada tujuan. Di seberang jalan, lampu-lampu gedung perkantoran dan apartemen mewah terlihat berkelap-kelip, seolah mengejek kemiskinannya. Di salah satu jendela apartemen itu mungkin ada orang-orang yang sedang tertawa bahagia, makan enak, dan tidur di kasur empuk. Sementara dirinya harus meringkuk di halte bus yang bau asap kendaraan. Dunia ini memang tidak adil bagi orang kecil sepertinya. Nadine memejamkan matanya yang terasa berat. Bayangan wajah sinis Ibu Mirna dan tatapan dingin Vino kembali menghantui benaknya. Rasa sakit hati itu berubah menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi hari esok. Bagaimana ia bisa bertahan hidup mulai besok pagi? Siapa yang mau mempekerjakan wanita yang berpenampilan seperti gembel ini?
Ya Tuhan, jika ini memang takdirku, berikan aku kekuatan, bisiknya lemah. Suaranya hampir hilang tertelan angin malam. Saat Nadine hampir terlelap karena kelelahan yang luar biasa, ia tidak menyadari bahwa nasibnya akan segera berubah drastis dalam hitungan menit. Ia tidak tahu bahwa penderitaannya malam ini adalah babak akhir dari kisah sedihnya, dan awal dari sebuah kejutan besar yang sudah disiapkan oleh seseorang dari masa lalu. Seseorang yang ia kira sudah tidak ada di dunia ini. Di ujung jalan sana, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang mulai mendekat ke arah halte, membelah kegelapan malam dengan kecepatan stabil. Cahaya putih yang menyilaukan mata membuat Nadine sontak mengangkat tangannya untuk menghalau silau. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, yang terlihat sangat kontras dengan suasana kumuh di sekitarnya, berhenti perlahan tepat di depan halte bus tempat Nadine meringkuk. Suara mesinnya begitu halus, nyaris tidak terdengar, menandakan bahwa kendaraan itu bukan sembarang mobil, melainkan kendaraan mewah berharga miliaran rupiah. Jantung Nadine berdegup kencang karena takut. Pikirannya langsung melayang pada hal-hal buruk. Apakah ini orang jahat yang berniat menculiknya? Atau mungkin penagih hutang yang salah sasaran? Nadine memeluk kopernya semakin erat, berusaha menyembunyikan tubuhnya di sudut bangku besi yang dingin. Ia bersiap untuk lari sekencang mungkin jika pintu mobil itu terbuka dan orang-orang kasar keluar darinya. Pintu penumpang bagian depan terbuka. Nadine menahan napas. Namun, yang keluar bukanlah preman bertato atau orang berwajah garang, melainkan seorang pria muda berperawakan tegap, mengenakan setelan jas hitam rapi yang tampak sangat mahal. Pria itu dengan sigap membuka payung hitam besar untuk melindungi dirinya dari guyuran hujan, lalu berjalan tenang menghampiri Nadine. Langkah kakinya tegas namun sopan, tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Pria itu berhenti tepat 2 langkah di depan Nadine. Ia sedikit membungkukkan badannya, menatap Nadine dengan sorot mata yang sulit diartikan, ada rasa hormat, namun juga ketegasan yang kuat. "Selamat malam," sapa pria itu dengan suara bariton yang tenang. Nadine gemetar. Ia mendongak, menatap wajah asing itu dengan waspada. Siapa Anda?" "Saya tidak punya uang, Pak. Saya tidak punya apa-apa untuk dirampok," cicit Nadine dengan suara parau, berharap pria itu segera pergi meninggalkannya. Pria itu menggeleng pelan, seulas senyum tipis yang sopan terukir di wajahnya. "Maaf jika kedatangan saya mengejutkan Nona. Nama saya Rico. Saya tidak berniat jahat. Saya ditugaskan untuk menjemput Nona Nadine." Kening Nadine berkerut dalam. "Menjemput? Siapa yang mau menjemput wanita buangan sepertinya? Vino? Tidak mungkin. Suaminya itu baru saja mengusirnya dengan penuh kebencian. Ibu mertuanya? Mustahil. Anda pasti salah orang. Saya bukan orang penting," tolak Nadine sambil berusaha bangkit, bersiap menyeret kopernya menjauh. "Saya tidak mungkin salah, Nona Nadine binti Hasbi," ucap Rico lagi, kali ini menyebut nama lengkap Nadine dengan jelas. "Tuan Besar meminta saya untuk membawa Nona pulang. Beliau sudah sangat lama menunggu momen ini." Langkah Nadine terhenti seketika saat mendengar nama ayahnya disebut. Tubuhnya menegang. Rasa bingung bercampur marah mulai merayap di dadanya. "Tuan Besar? Siapa maksud Anda? Saya tidak kenal Tuan Besar manapun." Rico menarik napas panjang sebelum mengucapkan kalimat yang membuat dunia Nadine seakan berhenti berputar sesaat. "Tuan Besar yang saya maksud adalah ayah kandung Nona, Bapak Hasbi." Mata Nadine terbelalak lebar. Rasa takutnya kini berubah menjadi kemarahan. Ia merasa dipermainkan. Bagaimana mungkin orang asing ini berani membawa-bawa nama almarhum ayahnya di saat ia sedang menderita seperti ini? Ini lelucon yang sangat kejam. "Jaga bicara Anda," seru Nadine dengan suara bergetar menahan emosi. Air matanya kembali tumpah, kali ini karena rasa tersinggung yang mendalam. "Ayah saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya melihat jenazahnya, saya mencium keningnya terakhir kali. Jangan jadikan orang mati sebagai bahan lelucon hanya untuk menipu saya. Pergi." Nadine berteriak histeris di tengah hujan. Ia merasa hancur. Kenapa di saat rendahnya, masih ada orang yang tega mempermainkan kenangan tentang ayahnya? Rico tidak mundur selangkah pun. Ia tetap berdiri tegak memegang payung, membiarkan Nadine meluapkan emosinya. Setelah Nadine sedikit tenang karena kelelahan, Rico kembali bicara dengan nada yang lebih serius dan mendesak.
Saya mengerti kemarahan Nona. Tapi saya tidak sedang berbohong atau membuat lelucon. Apa yang Nona ketahui 10 tahun lalu adalah skenario yang terpaksa dibuat demi keselamatan Nona sendiri. Ayah Anda masih hidup. Beliau ada di dalam mobil itu, menunggu Nona. Tangan Rico menunjuk ke arah pintu penumpang belakang mobil sedan mewah itu. Kaca mobil yang gelap gulita membuat Nadine tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Nadine terdiam. Otaknya berusaha mencerna kata-kata Rico yang terdengar sangat tidak masuk akal. Ayahnya memalsukan kematian? Demi keselamatannya? Itu terdengar seperti cerita film yang mengada-ada. Tapi melihat keseriusan di wajah Rico dan kemewahan mobil di depannya, keraguan kecil mulai muncul di hati Nadine. Mungkinkah? Tapi itu tidak mungkin. Gumam Nadine lemah, kakinya terasa lemas. Kalau ayah masih hidup, kenapa dia membiarkan saya menderita sendirian selama 10 tahun ini? Kenapa dia membiarkan saya dihina, kelaparan, dan hidup seperti sampah? Semua pertanyaan Nona akan terjawab jika Nona bersedia ikut. Jawab Rico cepat. Tuan besar tidak bisa keluar di sini, terlalu berisiko. Tolong, Nona. Beliau sedang sakit dan sangat ingin bertemu putrinya. Berikan beliau kesempatan untuk menjelaskan. Nadine bimbang. Logikanya menolak percaya, tapi hati kecilnya berteriak penuh harap. Jika benar ayahnya masih hidup, maka ia tidak lagi sebatang kara di dunia ini. Ia menatap mobil hitam itu lekat-lekat. Tidak ada tanda-tanda kebohongan dari sikap Rico. Lagi pula, apa ruginya ia ikut? Ia sudah tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan tidak ada tujuan. Jika ini penipuan, toh ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diambil. Tapi jika ini benar, dengan tangan gemetar, Nadine mengangguk pelan. Baik, saya ikut. Tapi kalau Anda bohong, turunkan saya di kantor polisi terdekat. Rico mengangguk hormat. Silakan, Nona. Pria itu segera mengambil alih koper tua Nadine dan membawanya ke bagasi. Kemudian, ia membukakan pintu penumpang belakang untuk Nadine. Udara dingin dan basah seketika berganti dengan hawa hangat dan aroma pewangi mobil yang mewah saat Nadine masuk ke dalam kabin. Jok kulit yang empuk menyambut tubuhnya yang lelah. Nadine duduk dengan canggung, air hujan dari bajunya menetes membasahi karpet mobil yang tebal. Ia menoleh ke samping, berharap melihat sosok ayahnya di sana. Namun, kursi di sebelahnya kosong. Loh, mana ayah saya? Katanya ada di dalam mobil, tanya Nadine panik, hendak membuka pintu lagi. Rico yang sudah duduk di kursi kemudi menoleh ke belakang sambil tersenyum menenangkan. Maaf Nona, Tuan Besar menunggu di kediaman utama. Kondisi kesehatannya tidak memungkinkan beliau untuk keluar malam-malam begini di tengah hujan. Saya tadi berkata beliau menunggu Nona, maksudnya menunggu kedatangan Nona yang saya bawa dengan mobil ini. Nadine menghela napas panjang, merasa sedikit tertipu namun juga lega. Setidaknya ia aman dari hujan. Mobil mulai melaju pelan meninggalkan halte bus yang menjadi saksi bisu titik terendah hidupnya. Nadine menatap jalanan yang basah dari balik kaca jendela yang kini melaju mulus. Ia meninggalkan jejak penderitaannya di belakang, menuju sebuah ketidakpastian baru yang mungkin saja adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Di dalam keheningan mobil yang nyaman itu, Nadine bertanya-tanya. Jika benar ayahnya masih hidup dan sekaya ini, apakah hidupnya benar-benar akan berubah? Ataukah ini hanya mimpi indah sebelum ia terbangun kembali di perantoko yang dingin? Mobil sedan mewah yang ditumpangi Nadine meluncur mulus meninggalkan hiruk-pikuk kota yang padat. Perlahan, pemandangan di luar jendela berubah. Gedung-gedung tinggi dan pemukiman kumuh berganti menjadi deretan pepohonan rindang dan pagar-pagar tembok tinggi yang menyembunyikan rumah-rumah gedongan di baliknya. Nadine tahu kawasan ini, sebuah area elit di pinggiran kota yang hanya dihuni oleh para konglomerat. Dulu, ia hanya bisa memandangnya dari jauh, tak pernah bermimpi akan memasukinya. Jantung Nadine kembali berdegup kencang saat mobil berbelok masuk ke sebuah gerbang besi raksasa yang terbuka otomatis. Di depannya, berdiri sebuah mansion megah bergaya klasik Eropa dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi. Lampu-lampu taman yang hangat menyinari bangunan itu, membuatnya tampak seperti istana di tengah kegelapan malam. Mobil berhenti tepat di depan lobi utama. Rico segera turun dan membukakan pintu untuk Nadine dengan sikap yang sangat hormat. Nadine melangkah turun dengan ragu.
Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela lobi, rambut lepek, gamis basah penuh noda lumpur, dan wajah sembab. Ia merasa sangat kecil dan kotor berdiri di tempat semewah ini. "Mari, Nona. Bapak sudah menunggu di ruang tengah," ajak Riko lembut, membuyarkan rasa minder Nadine. Nadine mengikuti langkah Riko memasuki rumah itu. Lantai marmer yang ia injak begitu berkilau, hingga bisa memantulkan bayangannya. Interior rumah itu dipenuhi lukisan mahal dan perabot antik yang harganya mungkin bisa membeli harga diri orang-orang yang baru saja menghinanya. Namun, Nadine tidak punya waktu untuk mengagumi semua itu. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Benarkah ayahnya ada di sini? Riko membawa Nadine menuju sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu jati ukiran. Dengan perlahan, Riko membuka pintu itu lebar-lebar. "Tuan besar, Nona Nadine sudah tiba," lapor Riko, lalu ia mundur dan memberi isyarat agar Nadine masuk sendirian. Ruangan itu luas dan hening, diterangi oleh cahaya lampu kristal yang temaram. Di ujung ruangan, menghadap ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan taman belakang, tampak punggung seseorang yang duduk di sebuah kursi roda canggih. Punggung itu tampak lebar namun sedikit membungkuk, menyeratkan beban berat yang telah lama dipikul. "Ayah?" panggil Nadine lirih. Suaranya bergetar hebat. Ia melangkah maju perlahan, takut jika sosok itu hanyalah ilusi. Kursi roda itu berputar perlahan. Detik berikutnya, napas Nadine tercekat. Di hadapannya, duduk seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Wajahnya dihiasi kerutan-kerutan tua yang tidak Nadine kenali sebelumnya. Namun mata itu, mata teduh yang selalu menatapnya dengan kasih sayang itu tidak pernah berubah. Itu benar-benar Pak Hasbi, ayahnya yang ia kira sudah terkubur di dalam tanah 10 tahun lalu. "Nadine putriku," suara Pak Hasbi terdengar serak dan berat, menahan tangis. Nadine terpaku di tempatnya. Kakinya lemas seketika hingga ia jatuh terduduk di lantai. Ini tidak mungkin. Ayah sudah meninggal, aku melihat jenazah ayah aku." Nadine menggelengkan kepalanya kuat-kuat, antara bahagia dan syok yang luar biasa. Pak Hasbi menjalankan kursi rodanya mendekati Nadine. Tangan tuanya yang gemetar terulur, menyentuh pipi Nadine yang basah oleh air mata. Sentuhan itu hangat dan nyata. "Bukan hantu, bukan mimpi. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah yang pengecut ini," ucap Pak Hasbi. Air mata menetes dari sudut mata tuanya. "Ayah terpaksa melakukan sandiwara itu. Ayah terpaksa mematikan diri ayah sendiri demi kamu." "Kenapa? Yah? Kenapa ayah tega meninggalkan Nadine sendirian? Nadine hancur. Yah? Nadine hidup seperti sampah," teriak Nadine, meluapkan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Ia memukul pelan lutut ayahnya, menuntut penjelasan. Pak Hasbi menunduk penuh penyesalan. 10 tahun lalu, bisnis ayah hancur karena ditipu rekan kerja. Ayah terjerat hutang pada sindikat rentenir mafia yang sangat kejam. Mereka tidak hanya mengancam akan menyita rumah, tapi mereka mengancam akan menculikmu dan menjualmu ke luar negeri sebagai ganti pelunasan hutang. Nadine terbelalak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, ngeri mendengar fakta itu. "Ayah tidak punya pilihan, Nadine," lanjut Pak Hasbi dengan suara bergetar. "Satu-satunya cara agar mereka berhenti mengejar kita, adalah dengan membuat ayah seolah-olah sudah mati. Hutang itu dianggap hangus jika debiturnya meninggal. Ayah membayar dokter korup untuk memalsukan surat kematian, menyewa orang untuk mengurus pemakaman palsu, dan malam itu juga ayah kabur ke luar negeri lewat jalur ilegal. Selama 10 tahun ini, ayah bekerja keras di pertambangan liar di Afrika, mempertaruhkan nyawa setiap hari. Ayah bersumpah tidak akan pulang sebelum ayah menjadi orang yang lebih kuat dari mereka. Ayah ingin memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh putri ayah lagi." Nadine mendengarkan cerita itu dengan air mata bercucuran. Ia membayangkan betapa beratnya penderitaan ayahnya di negeri orang, hidup dalam persembunyian dan kerja paksa, sementara Nadine mengira ayahnya sudah tenang di alam sana. Ternyata, pengorbanan ayahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. "Lalu, kenapa baru sekarang? Yah? Kenapa baru sekarang ayah menjemput Nadine?" tanya Nadine tersendat-sendat. "Karena sekarang ayah sudah siap," jawab Pak Hasbi tegas, sorot matanya berubah tajam. "Ayah sudah melunasi semua hutang masa lalu, bahkan membeli perusahaan tempat rentenir itu bernaung.
Ayah kembali dengan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Tapi, suara Pak Hasbi melunak saat ia menatap kondisi Nadine. Ayah terlambat menyadari penderitaanmu di sini. Riko baru memberi laporan lengkap tentang perlakuan suamimu dan mertuamu hari ini. Maafkan ayah, Nadine. Ayah pikir kamu bahagia menikah dengan Vino. Nadine menggeleng lemah, teringat kembali pada kejadian beberapa jam lalu di rumah Vino. Tidak. Yah. Nadine tidak bahagia. Nadine baru saja diusir. Mereka membuang Nadine karena Nadine miskin. Wajah Pak Hasbi mengeras. Rahangnya mengatup rapat menahan amarah yang meledak. Ia melihat baju putrinya yang kotor, tubuhnya yang kurus kering, dan luka lecet di lututnya. Tangan Pak Hasbi mengepal kuat di pegangan kursi roda. Mereka berani membuang permata demi memungut batu kerikil. Geram Pak Hasbi dengan suara rendah yang menakutkan. Jangan menangis lagi, Nadine. Air matamu terlalu berharga untuk orang-orang seperti mereka. Mulai malam ini, tidak akan ada lagi yang berani menghinamu. Kamu bukan lagi Nadine si yatim piatu miskin. Kamu adalah pewaris tunggal Hasbi Sentosa Group. Pak Hasbi menarik Nadine ke dalam pelukannya. Nadine membenamkan wajahnya di dada ayahnya, menumpahkan segala kerinduan dan kesedihan yang selama ini ia tanggung sendirian. Malam itu, di dalam mansion mewah yang hangat, Nadine akhirnya menemukan kembali rumahnya. Bukan bangunan fisik, melainkan pelukan seorang ayah yang rela mati suri demi melindunginya. Istirahatlah, nak, bisik Pak Hasbi sambil mengelus rambut putrinya. Besok, kita akan tunjukkan pada dunia, terutama pada suami dan mertuamu yang sombong itu, siapa kamu sebenarnya. Ayah berjanji, setiap tetes air matamu akan mereka bayar dengan penyesalan seumur hidup. Nadine mengangguk dalam pelukan ayahnya. Rasa lelah yang luar biasa perlahan mengambil alih kesadarannya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa benar-benar aman. Takdir telah memutar rodanya. Besok pagi, matahari akan terbit menyinari kehidupan baru Nadine, dan kegelapan akan berpindah menyelimuti mereka yang telah menzaliminya. Sinar matahari pagi yang hangat menembus celah-celah tirai sutra berwarna emas, menyapa wajah Nadine yang masih terlelap di atas ranjang king size yang empuk. Perlahan, kelopak matanya terbuka. Nadine mengerjap-ngerjap, menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal gantung yang indah. Sesaat, ia bingung. Apakah ia sudah mati dan masuk surga? Ataukah kejadian semalam hanyalah bunga tidur yang terlalu indah? Nadine meraba spray halus di bawahnya, lalu mencubit lengannya sendiri. Sakit. Ini nyata. Ia benar-benar berada di rumah ayahnya. Kenangan semalam berputar kembali bagaikan film di kepalanya. Pengusiran kejam oleh Vino dan Ibu Mirna, hujan deras, pertemuan dengan Riko, hingga pelukan hangat Pak Hasbi. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang pelayan wanita berseragam rapi, masuk membawa nampan berisi sarapan yang aromanya menggugah selera. Selamat pagi, Nona muda. Tuan besar menunggu Nona di ruang kerja setelah sarapan, ucap pelayan itu ramah. Nadine menatap hidangan di depannya, roti panggang, telur, buah-buahan segar, dan segelas susu hangat. Makanan yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah. Di rumah Vino, sarapannya hanyalah sisa nasi kemarin yang digoreng seadanya, karena jatah belanja selalu dipotong oleh ibu mertuanya. Dengan mata berkaca-kaca, Nadine memakan sarapan itu, merasakan nikmat yang bercampur dengan rasa haru. Selesai bersiap, Nadine diantar menuju ruang kerja Pak Hasbi. Di sana, ayahnya sedang duduk di kursi rodanya, memandang layar tablet dengan serius. Saat melihat Nadine masuk, wajah tegang Pak Hasbi langsung melunak. Namun, tatapan matanya berubah sedih saat mengamati penampilan putrinya lebih jelas di bawah cahaya matahari. Tubuh Nadine sangat kurus, tulang selangkanya menonjol jelas. Kulitnya kusam dan kering, tanda kurang perawatan dan gizi. Di lengan dan kakinya terdapat beberapa bekas luka samar, mungkin akibat pekerjaan rumah yang terlalu berat atau perlakuan kasar. Mereka benar-benar tidak memanusiakanmu, Nadine, desis Pak Hasbi dengan rahang mengeras. Hatinya teriris melihat putri tunggalnya yang dulu ia manjakan kini tampak layu, seperti bunga yang kekeringan. Apakah suami dan ibu mertuamu itu tidak pernah memberimu uang untuk merawat diri? Nadine menunduk malu, menyembunyikan tangannya yang kasar. Uang gaji Mas Vino dipegang penuh oleh Ibu Mirna. Yah.
Nadine hanya dikasih jatah sedikit untuk belanja sayur. Kalau minta lebih untuk beli sabun muka saja, Nadine dibilang boros dan tidak tahu diri. Brak! Pak Hasbi menggebrak meja kerjanya. Kemarahannya memuncak. Biadab. Mereka memperlakukan pewaris Hasbi Sentosa Group seperti pembantu gratisan. Cukup. Hari ini juga, ayah akan mengembalikan mahkota yang seharusnya kamu pakai. Pak Hasbi menekan tombol intercom di mejanya. Riko, bawa tim masuk sekarang. Pintu terbuka lebar. Riko masuk diikuti oleh rombongan orang. Ada dokter pribadi, ahli gizi, penata rambut, dan perancang busana terkenal. Nadine ternganga melihat kesibukan yang tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Nadine, dengarkan ayah, ucap Pak Hasbi lembut namun tegas. Mulai detik ini, Nadine yang lama, Nadine yang lemah, Nadine yang penakut, Nadine yang miskin, sudah mati. Kamu harus lahir kembali menjadi sosok baru. Sosok yang pantas memimpin imperium bisnis ayah dan sosok yang akan membuat mereka gemetar ketakutan. Seharian itu, Nadine menjalani transformasi total. Dokter memeriksa kesehatannya dan memberikan vitamin terbaik untuk memulihkan staminanya. Ahli kecantikan merawat kulit wajah dan tubuhnya, hingga kembali bercahaya. Rambutnya yang kusam dipotong model bob, sebahu yang elegan dan diberi perawatan, hingga berkilau hitam alami. Terakhir, perancang busana memakaikan Nadine setelan blazer dan celana bahan berwarna navy blue yang dijahit khusus pas di tubuhnya, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang runcing. Saat Nadine berdiri di depan cermin besar, ia nyaris tidak mengenali bayangannya sendiri. Wanita di cermin itu terlihat berkelas, cerdas, dan memancarkan aura wibawa yang kuat. Tidak ada lagi jejak istri tertindas di sana. Cantik sekali, gumam Nadine, menyentuh pipinya sendiri yang kini merona segar. Itu baru putri Pak Hasbi, suara sang ayah terdengar dari belakang. Pak Hasbi tersenyum bangga, meski matanya berkaca-kaca. Sekarang, penampilanmu sudah siap. Tapi penampilan saja tidak cukup. Kamu butuh senjata. Pak Hasbi menyodorkan sebuah map tebal berwarna merah kepada Nadine. Nadine menerimanya dan membaca judul di sampul map itu, Dokumen Akuisisi PT Cipta Karya oleh HS Group. Nadine mengerutkan kening. PT Cipta Karya? Ini kan kantor tempat Mas Vino bekerja, ya? Benar, jawab Pak Hasbi santai. Perusahaan itu sudah lama kolaps karena manajemen yang buruk. Pemilik lamanya memohon-mohon agar ayah membelinya. Dan ayah sudah setuju. Dengan satu syarat, ayah yang akan menunjuk CEO baru untuk memimpin di sana. Pak Hasbi menatap manik mata Nadine dalam-dalam. Nadine, ayah menunjukmu sebagai CEO baru di sana. Besok pagi adalah jadwal penandatanganan resmi dan perkenalan pemilik baru. Tangan Nadine gemetar memegang map itu. Tea, tapi ya, Nadine tidak punya pengalaman. Nadine cuma lulusan SMA. Nadine cuma ibu rumah tangga biasa. Bagaimana Nadine bisa memimpin perusahaan? Mas Vino pasti akan menertawakan Nadine. Siapa bilang kamu tidak bisa? Potong Pak Hasbi tegas. Kamu punya darah bisnis ayah. Selama ini kamu bisa mengatur keuangan rumah tangga yang super minim itu kan? Itu manajemen krisis namanya. Soal teknis, Riko dan tim ahli akan mendampingimu 24 jam. Yang kamu butuhkan hanya keberanian. Pak Hasbi memutar kursi rodanya mendekat, lalu menggenggam tangan Nadine. Ingat rasa sakit saat kamu diusir semalam? Ingat tatapan merendahkan Ibu Mirna? Ingat bagaimana Vino membuangmu demi wanita lain yang katanya lebih kaya? Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakarmu, Nadine. Tunjukkan pada mereka bahwa mereka telah membuang berlian dan memungut sampah. Nadine terdiam, meresapi kata-kata ayahnya. Bayangan penghinaan Vino dan Ibu Mirna kembali menari di pelupuk matanya. Rasa perih itu perlahan berubah menjadi api semangat yang membara. Benar kata ayahnya. Ia tidak boleh lemah lagi. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa Nadine bukan wanita rendahan yang bisa diinjak-injak. Nadine menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menegakkan punggungnya, menatap ayahnya dengan sorot mata yang berbeda, lebih tajam dan penuh keyakinan. Baik, yah. Nadine siap, ucap Nadine mantap. Nadine akan memimpin perusahaan itu. Nadine akan buat Mas Vino dan Ibu Mirna menyesal seumur hidup
karena sudah menyia-nyiakan Nadine. Pak Hasbi tersenyum puas. Bagus. Itu baru anak ayah. Sekarang, pelajari dokumen ini. Besok, kita akan buat kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Panggung sandiwara sudah siap, dan kamu adalah pemeran utamanya. Di luar jendela, matahari bersinar terik, seakan ikut merestui kebangkitan sang putri yang terbuang. Sementara di tempat lain, Vino dan ibunya mungkin sedang tertawa bahagia di atas penderitaan Nadine, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang bergerak menuju mereka. Badai itu bernama Nadine. Sementara Nadine sibuk mempersiapkan diri untuk peran barunya, suasana di rumah kontrakan mewah yang kini dikuasai Vino dan ibunya justru penuh gelak tawa. Aroma pizza keju yang menyengat memenuhi ruang tengah. Kotak-kotak makanan cepat saji berserakan di atas meja, pemandangan yang jarang terlihat saat Nadine masih ada karena mereka selalu beralasan harus berhemat. Vino duduk bersandar di sofa empuk dengan kaki diangkat ke atas meja, menikmati sepotong pizza sambil memainkan ponselnya. Wajahnya terlihat cerah, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Ah, rasanya lega sekali ya, Bu, ucap Vino dengan mulut penuh. Rumah ini jadi terasa lebih luas dan udaranya lebih segar tanpa si pembawa sial itu. Tidak ada lagi yang menangis di pojokan atau merengek minta uang belanja. Ibu Mirna yang sedang asyik memoles kuteks merah menyala di kukunya tertawa renyah. Benar sekali, Vino. Ibu juga heran kenapa kamu bisa tahan sampai 3 tahun sama perempuan kampung itu. Lihat sekarang, baru sehari dia pergi, rezeki kita rasanya langsung lancar. Makan enak, tidur nyenyak, tidak perlu dengar keluhan dia yang bikin sakit kuping. Vino tersenyum sinis. Semoga saja dia tidak mati kelaparan di jalan. Atau jangan-jangan sekarang dia sedang mengemis di lampu merah? Haha. Biarin saja, sahut Ibu Mirna ketus. Itu karma buat dia karena tidak sadar diri mau numpang hidup sama orang sukses. Oh ya, Vin, bagaimana dengan Clarissa? Anak teman ayahmu yang kaya itu? Kamu harus gerak cepat loh. Jangan sampai keduluan orang lain. Vino meletakkan ponselnya dan menatap ibunya dengan percaya diri. Tenang saja, Bu. Clarissa itu sudah memberi kode-kode positif. Nanti malam aku berencana mengajaknya makan malam romantis. Begitu dia tahu aku sudah duda, pasti jalan makin mulus. Bayangkan Bu, kalau aku nikah sama Clarissa, jabatanku di kantor pasti aman, dan kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar dari ini. Ibu Mirna menepuk tangan kegirangan. Nah, itu baru anak ibu. Harus cari yang sederajat, yang bisa bikin kaya. Jangan cari yang bikin susah. Namun, tawa bahagia mereka tiba-tiba terhenti oleh dering telepon Vino yang berbunyi nyaring dan terus-menerus. Nama, Pak Rudi, HRD Manager, tertera di layar. Vino mengerutkan kening. Tumben sekali orang kantor menelepon di luar jam kerja, apalagi nadanya mendesak seperti ini. Halo, Pak Rudi? Ada apa ya Pak? Jawab Vino santai. Suara di seberang sana terdengar panik dan tergesa-gesa. Vino, kamu di mana? Jangan santai-santai kamu. Buka email kantor sekarang juga. Ada berita darurat. Perusahaan kita, PT Cipta Karya, resmi dinyatakan kolaps hari ini. Vino tersedak ludahnya sendiri. Ia langsung melompat berdiri, menjatuhkan potongan pizza di tangannya. Apa? Kolaps? Maksud Bapak bangkrut? Tea, tapi gaji saya bulan ini bagaimana, Pak? Bukan cuma soal gaji, Vino. Nasib kita semua di ujung tanduk. Seru Pak Rudi dengan nada tinggi. Direksi lama sudah menjual seluruh aset perusahaan untuk menutupi hutang. Kita sudah diakuisisi oleh perusahaan raksasa lain. Dan kabar buruknya, pemilik baru ini terkenal sangat tegas. Isu yang beredar, mereka akan memecat 50% karyawan lama yang dianggap tidak kompeten. Nama kamu masuk dalam daftar evaluasi merah, karena performa penjualanmu bulan lalu menurun. Wajah Vino seketika pucat pasi. Kakinya lemas hingga ia kembali terduduk di sofa. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Diakuisisi? Siapa yang beli, Pak? HS Group. Hasbi Sentosa Group, jawab Pak Rudi. Itu perusahaan konglomerat kelas kakap. Kalau kamu mau selamat, besok malam kamu wajib datang ke acara gala dinner penyambutan pemilik baru di Hotel Grand Royal.
Dengar-dengar, CEO baru utusan HS Group akan datang langsung. Kamu harus cari muka, Vino. Kalau tidak, siap-siap saja jadi pengangguran minggu depan. Sambungan telepon terputus. Vino masih mematung dengan tatapan kosong. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Kenapa, Vin? Ada apa? Tanya Ibu Mirna panik melihat perubahan drastis pada wajah anaknya. Ia mengguncang bahu Vino. Jawab Ibu. Kenapa mukamu seperti mayat begitu? Vino menoleh perlahan ke arah ibunya dengan tatapan nanar. Kantor bangkrut, Bu. Perusahaan dijual. Apa? Pekik Ibu Mirna histeris. Terus gajimu bagaimana? Cicilan mobilmu? Cicilan kartu kredit Ibu? Kalau kamu dipecat, kita mau makan apa, Vino? Aku bisa dipecat kalau tidak berhasil mengambil hati pemilik baru, Bu. Suara Vino bergetar ketakutan. Bayangan menjadi pengangguran dan jatuh miskin, menjadi seperti Nadine yang ia hina, tiba-tiba menghantui pikirannya. Pemilik barunya HS Group. Itu perusahaan raksasa. Kalau aku dipecat dari sana, karirku tamat. Tidak akan ada perusahaan lain yang mau terima aku. Ibu Mirna yang tadinya panik, tiba-tiba terdiam sejenak. Otak liciknya mulai berputar cepat mencari celah. Ia tidak mau kembali hidup susah. Ia sudah terlanjur nyaman dengan gaya hidup mewah ini. Tunggu dulu, ucap Ibu Mirna sambil menyipitkan mata. HS Group? Itu kan perusahaan yang isinya orang-orang super kaya. Vin, dengarkan Ibu. Ini justru peluang emas. Vino menatap ibunya bingung. Peluang apa? Aku mau dipecat, Bu. Dasar bodoh, bentak Ibu Mirna sambil menoyor kepala anaknya. Justru karena pemilik barunya orang kaya raya, kamu punya kesempatan buat mendekati mereka. Kamu bilang tadi ada acara makan malam penyambutan kan? Iya, besok malam di Hotel Grand Royal, jawab Vino ragu. Nah, itu dia kuncinya, seru Ibu Mirna berapi-api. Kamu harus datang ke sana dengan penampilan paling meyakinkan. Kamu harus terlihat seperti eksekutif muda yang sukses dan cerdas. Kamu jilat itu pemilik baru. Puji-puji dia setinggi langit. Orang kaya itu suka dipuji, Vin. Kalau perlu, Ibu ikut. Ibu mau ikut? Iya dong. Ibu kan jago basa-basi. Siapa tahu pemilik barunya itu ibu-ibu sosialita atau bapak-bapak tua yang butuh teman ngobrol. Ibu bisa bantu kamu melobi biar posisi kamu aman, bahkan mungkin naik jabatan. Ibu Mirna tersenyum lebar, membayangkan dirinya bergaul dengan kalangan elit. Kita harus beli baju baru, Vin. Baju yang mahal dan berkelas. Penampilan itu investasi. Tapi uang tabungan kita tinggal sedikit, Bu. Kartu kredit juga sudah limit. Keluh Vino. Pakai saja uang sisa pesangon Nadine yang kemarin kamu ambil itu. Atau gadaikan saja perhiasan ibu yang lama, nanti kalau kamu sudah sukses lagi kan bisa ditebus. Desak Ibu Mirna tidak mau kalah. Ingat Vin, ini soal hidup dan mati. Kita tidak boleh kalah. Apalagi kalau sampai Nadine tahu kamu dipecat, dia pasti akan menertawakan kita. Kamu mau dihina sama mantan istrimu yang gembel itu. Mendengar nama Nadine disebut, gengsi Vino langsung naik. Benar kata ibunya. Ia tidak boleh terlihat gagal. Ia harus membuktikan bahwa tanpa Nadine, ia justru semakin bersinar. Ia harus mempertahankan pekerjaannya dengan segala cara, termasuk menjilat kaki pemilik baru HS Group sekalipun. Baik, Bu. Ibu benar, ucap Vino dengan tekad yang kembali membara, meski arahnya salah. Besok kita akan tampil habis-habisan. Aku akan buat pemilik baru itu terkesan sama aku. Aku akan pastikan posisiku aman. Tanpa mereka sadari, rencana, menjilat, yang mereka susun dengan penuh percaya diri itu justru akan mengantarkan mereka pada jebakan yang paling memalukan. Mereka sibuk memoles kulit luar, tanpa tahu bahwa raja dan ratu yang akan mereka hadapi besok adalah orang-orang yang pernah mereka buang ke jalanan. Karma sedang menyusun panggungnya dengan sangat rapi. Pusat perbelanjaan paling elit di kota itu tampak ramai oleh pengunjung kelas atas. Namun tidak ada yang berjalan dengan dagu terangkat lebih tinggi daripada Vino dan Ibu Mirna sore itu. Mereka melangkah masuk ke dalam butik desainer ternama dengan gaya yang dibuat-buat,
Seolah mereka adalah pelanggan tetap yang biasa menghabiskan puluhan juta dalam sekali belanja. Padahal, kenyataannya, dompet di saku Vino menjerit kesakitan. "Ingat pesan ibu, Vin," bisik Ibu Mirna sambil memilah-milah deretan jas impor yang harganya bisa buat makan setahun. "Jangan lihat label harganya. Pilih yang paling mengkilap, yang bahannya paling halus. Kita harus terlihat seperti kita ini satu level dengan pemilik HS Group itu. Kalau kamu pakai jas murahan yang biasa kamu pakai ke kantor, mereka pasti langsung meremehkanmu." Vino mengangguk, meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya saat matanya tak sengaja melirik bandrol harga di sebuah setelan jas abu-abu metalik. 15 juta, Bu? Ini gila. Limit kartu kreditku tinggal sedikit. Uang pesangon Nadine yang aku ambil diam-diam juga tidak sebanyak ini. "Hus! Jangan sebut nama pembawa sial itu di sini," desis Ibu Mirna sambil mencubit lengan anaknya. "Anggap saja ini modal usaha. Kalau kamu berhasil ambil hati bos baru itu dan naik jabatan, uang segini mah cuma recehan. Vin, gadaikan saja gelang emas ibu yang terakhir kalau perlu. Pokoknya malam ini kita harus jadi raja dan ratu pesta." Termakan oleh hasutan ibunya, Vino akhirnya nekat. Ia mengeluarkan kartu kreditnya dengan tangan gemetar saat di kasir. Dalam hatinya ia berdoa semoga transaksi itu berhasil dan tidak ditolak mesin. Saat struk keluar, Vino menghela napas lega sekaligus sesak. Habis sudah sisa limitnya. Ia benar-benar mempertaruhkan segalanya malam ini. Malam harinya, di depan cermin besar di kamar mereka, transformasi itu selesai. Vino tampak gagah dengan jas barunya yang pas di badan, rambutnya ditata klimis dengan pomade mahal. Sementara Ibu Mirna mengenakan gaun malam bermanik-manik yang sangat mencolok, lengkap dengan riasan tebal dan parfum yang wanginya menyengat hidung. "Sempurna," puji Ibu Mirna sambil memutar tubuhnya di depan cermin. "Lihat kita, Vin. Siapa yang bakal menyangka kalau kita ini sedang krisis keuangan? Kita terlihat seperti bangsawan. Nadine pasti menangis darah kalau melihat kamu segagah ini." "Iya, Bu. Aku merasa percaya diri sekali," sahut Vino sambil membenarkan dasinya. "Pemilik baru itu pasti akan terkesan melihat penampilanku. Pak Rudi dan teman-teman kantor yang lain pasti kalah telak. Mereka kan seleranya kampungan." Mereka berangkat menuju Hotel Grand Royal dengan perasaan jumawa. Sesampainya di lobi Hotel Bintang 5 itu, suasana sudah sangat ramai. Mobil-mobil mewah berjejer menurunkan tamu undangan. Vino memarkirkan mobilnya, yang cicilannya sudah menunggak 2 bulan, dengan gaya angkuh di area valet, memberikan kunci pada petugas seolah-olah ia pemilik tempat itu. Saat melangkah masuk ke ballroom, Vino dan Ibu Mirna langsung menjadi pusat perhatian. Namun, bukan perhatian kagum seperti yang mereka harapkan, melainkan tatapan heran. Gaun Ibu Mirna terlalu heboh untuk acara makan malam bisnis yang elegan, dan jas Vino terlalu mengkilap di bawah lampu ruangan. Namun, dasar tebal muka, mereka menganggap tatapan itu sebagai bentuk kekaguman. "Lihat, Bu. Semua orang melihat ke arah kita," bisik Vino bangga. "Tentu saja, Nak. Aura orang kaya itu tidak bisa dibohongi," balas Ibu Mirna sambil mengibaskan kipas tangannya. Di sudut ruangan, Vino melihat Pak Rudi dan beberapa rekan kerjanya sedang bergerombol dengan wajah tegang. Mereka memakai pakaian formal yang sopan dan tidak berlebihan. Vino tersenyum sinis dan menghampiri mereka, diikuti Ibu Mirna yang berjalan bak peragawati. "Halo, Pak Rudi, teman-teman," sapa Vino dengan nada tinggi yang sengaja dikeraskan. "Kenapa wajahnya tegang begitu? Santai saja kali. Lihat saya dong, optimis. Malam ini kan malam perayaan, bukan malam pemakaman." Pak Rudi menatap penampilan Vino dari atas ke bawah dengan kening berkerut. "Vino, kamu niat sekali dandanannya. Kita ini mau mendengarkan arahan pemilik baru, bukan mau peragaan busana. Dan siapa ini? Kenapa kamu bawa ibumu?" "Kenalkan, ini ibu saya," kata Vino sambil menepuk bahu ibunya. "Saya bawa ibu karena beliau ingin kenalan sama pemilik HS Group. Siapa tahu bisa akrab, kan sesama kalangan." Atas nyambung ngobrolnya. "Kalian sih, datang sendirian, pakai baju lama pula. Bagaimana pemilik baru mau respek kalau penampilan karyawannya lusuh?" Rekan-rekan kerja Vino saling berpandangan, menahan tawa dan rasa jengkel.
Mereka tahu betul kinerja Vino yang pas-pasan, tapi gayanya selangit. "Hati-hati, Vin," ucap salah satu rekan kerjanya pelan. Dengar-dengar CEO baru dari HS Group ini, orangnya sangat perfeksionis dan tidak suka basa-basi. Penampilan menor bukan jaminan. "Ah, bilang saja kalian iri," potong Ibu Mirna ketus. "Anak saya ini punya kelas. Kalian lihat saja nanti, saat bos baru itu datang, dia pasti akan langsung menunjuk Vino sebagai tangan kanannya." Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Suara musik latar berhenti, digantikan oleh suara MC yang menggema dari pengeras suara. Suasana yang tadinya riuh rendah seketika hening. Semua mata tertuju ke arah pintu utama ballroom yang tertutup rapat. "Hadirin sekalian," suara MC terdengar berwibawa. "Mohon perhatiannya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, pemilik utama Hasbi Sentosa Group beserta CEO baru yang akan memimpin PT Cipta Karya mulai hari ini." Jantung Vino berdegup kencang. Ini saatnya. Ia membusungkan dadanya, berdiri paling depan di barisan karyawan, siap memberikan senyum terbaik dan jabat tangan paling erat. Ibu Mirna di sebelahnya juga sudah bersiap dengan pose anggunnya. "Siap-siap, Bu. Ini momen kita," bisik Vino penuh semangat. "Ibu sudah siap, Nak. Ayo kita tunjukkan pesona kita," jawab Ibu Mirna tak kalah antusias. Mereka menatap pintu raksasa itu dengan mata berbinar, membayangkan sosok tua bangka atau wanita sosialita yang akan keluar dari sana. Mereka sudah menyiapkan kalimat pujian paling manis di ujung lidah mereka. Sedikit pun tidak terbesit dalam benak mereka bahwa di balik pintu itu, masa lalu yang mereka injak-injak sedang bersiap untuk menghancurkan angan-angan mereka dalam satu hentakan langkah kaki. Pintu perlahan terbuka, dan cahaya terang menyinari sosok-sosok yang akan masuk, membawa badai kehancuran bagi kesombongan Vino dan ibunya. Pintu ganda ballroom terbuka perlahan, diiringi keheningan yang mencekam. Semua mata tertuju ke sana, menahan napas. Dari balik pintu, muncullah sosok Riko terlebih dahulu. Pria itu berjalan tegap, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan tajam, memastikan keamanan tuannya. Di belakang Riko, dua orang pengawal berbadan kekar mendorong pintu lebih lebar lagi. Lalu, masuklah mereka. Duduk di atas kursi roda elektrik yang canggih, Pak Hasbi memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan meski dalam keterbatasan fisiknya. Setelan jas hitam yang ia kenakan terlihat sangat mahal, kontras dengan rambut putihnya yang tertata rapi. Wajah tuanya tenang namun tegas, tatapan matanya seolah mampu menembus pikiran setiap orang di ruangan itu. Namun, yang membuat seluruh ruangan benar-benar terpaku bukanlah Pak Hasbi, melainkan sosok wanita yang berjalan anggun di sampingnya. Wanita itu mengenakan setelan blazer navy blue berpotongan modern yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambut bobnya berkilau di bawah sorotan lampu chandelier. Wajahnya dipoles makeup natural namun elegan, menonjolkan kecantikan yang berkelas dan tatapan mata yang dingin namun penuh percaya diri. Vino menyipitkan matanya, berusaha mengenali sosok itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Ia menggosok matanya, berharap ini hanya halusinasi efek lampu sorot. "Bu," cicit Vino dengan suara tercekat di tenggorokan. Tangan kanannya mencengkeram lengan ibunya dengan kuat hingga Ibu Mirna mengaduh. "Bu, itu. Apa sih, Vin? Sakit tahu," omel Ibu Mirna tanpa menoleh, matanya masih terbelalak menatap wanita itu. "Siapa perempuan cantik itu? Model internasional ya? Atau istri muda si pemilik?" Namun, semakin dekat wanita itu melangkah menuju podium, semakin jelas fitur wajahnya. Hidung itu, bentuk bibir itu, dan tatapan mata itu. "Nadine," teriak Vino tanpa sadar. Suaranya menggema di ruangan yang hening itu, membuat beberapa kepala menoleh ke arahnya dengan tatapan terganggu. Pak Rudi yang berdiri di samping Vino melotot kaget. "Kamu gila ya, Vin? Itu CEO baru kita. Namanya Ibu Nadine Hasbi. Jaga sopan santunmu." Lutut Vino seketika lemas. Rasanya tulang-tulangnya dicabut paksa dari tubuhnya. Nadine? Istrinya yang ia usir kemarin? Istrinya yang ia sebut gelandangan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita kumuh yang memungut baju di lumpur, semalam bisa berubah menjadi bidadari berkelas yang kini berdiri di panggung kehormatan? Ibu Mirna di sebelahnya melongo lebar,
Mulutnya terbuka seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Nadine? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia kan miskin. Dia yatim piatu. Itu pasti orang lain yang mirip. Pasti operasi plastik. Racau Ibu Mirna panik, kipas tangannya terjatuh ke lantai tanpa ia sadari. Di atas podium, Riko menyerahkan mikrofon kepada Pak Hasbi. Pria tua itu memandang ke arah kerumunan karyawan. Matanya sempat berhenti sejenak pada sosok Vino dan Ibu Mirna yang tampak seperti orang kesurupan di barisan depan. Sudut bibir Pak Hasbi terangkat sedikit, membentuk senyum misterius. Selamat malam, suara Pak Hasbi berat dan berwibawa, memenuhi setiap sudut ruangan. Terima kasih atas sambutannya. Saya, Hasbi, pemilik HS Group, malam ini ingin memperkenalkan putri tunggal saya, sekaligus pewaris sah seluruh aset saya. Pak Hasbi menoleh ke arah Nadine dengan tatapan bangga. Perkenalkan, Nadine Hasbi. Mulai hari ini, dia adalah pemilik dan CEO baru PT Cipta Karya. Keputusan mutlak perusahaan ini ada di tangannya. Dunia Vino dan Ibu Mirna runtuh seketika. Langit-langit ballroom serasa ambruk menimpa kepala mereka. Putri tunggal? Pewaris? Kata-kata itu berputar-putar di kepala Vino, menghantam logikanya hingga hancur lebur. Jadi selama 3 tahun ini, ia tidur serumah dengan putri seorang konglomerat? Dan ia baru saja membuangnya demi mengejar wanita lain yang kekayaannya tidak seujung kuku HS Group? Mampus kita, Vin. Bisik Ibu Mirna gemetar, wajahnya yang tadi menor kini pucat pasi seperti mayat hidup. Kita sudah mengusir putri raja, kita sudah menghina dia. Nadine mengambil alih mikrofon. Ia tidak tersenyum. Wajahnya datar, namun sorot matanya tajam menyapu seluruh hadirin, hingga akhirnya terkunci pada satu titik, Vino. Tatapan mereka bertemu. Dulu, Nadine akan menunduk takut jika ditatap Vino. Tapi malam ini, tatapan Nadine begitu kuat, menghunus jantung Vino dengan rasa intimidasi yang luar biasa. Terima kasih, Ayah, ucap Nadine tenang, suaranya terdengar merdu namun berwibawa. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya melihat banyak wajah yang familiar di sini. Dan saya juga melihat. Nadine memberi jeda dramatis, matanya tak lepas dari Vino yang keringat dingin. Wajah-wajah yang mungkin tidak akan lama lagi berada di perusahaan ini. Suasana ruangan menjadi tegang. Para karyawan saling berbisik. Vino merasa kakinya tidak lagi menapak di bumi. Ia ingin lari, ingin menghilang, ingin ditelan bumi saat itu juga. Tapi tubuhnya kaku karena ketakutan yang amat sangat. Setelah pidato singkat itu, acara ramah tamah dimulai. Nadine turun dari podium didampingi ayahnya. Para manajer dan direktur berebut untuk menyalaminya, menjilat, dan memuji-muji kecerdasannya. Vino dan Ibu Mirna berdiri kaku di pinggir kerumunan, bingung harus berbuat apa. Kita harus bagaimana, Bu? Tanya Vino panik, nyaris menangis. Dia pasti akan memecatku. Dia pasti akan balas dendam. Ibu Mirna, yang meski panik tapi tetap licik, tiba-tiba menarik tangan Vino. Jangan bodoh. Ini kesempatan terakhir. Kita harus minta maaf sekarang juga. Kita harus bilang kalau kita hilaf. Nadine itu hatinya lembek. Vin. Dulu dia sering kamu bentak saja masih mau masakin kamu. Kalau kita ngemis-ngemis, pasti dia luluh. Ingat, kamu masih suaminya yang sah secara hukum. Tanpa mempedulikan harga diri, Ibu Mirna menyeret Vino menerobos kerumunan orang-orang penting. Mereka mendesak maju hingga tepat berada di depan Nadine yang sedang berbicara dengan Pak Rudi. Nadine, oh, menantuku sayang, teriak Ibu Mirna dengan suara dibuat-buat penuh drama. Ia langsung menjatuhkan dirinya, bersimpuh di kaki Nadine di depan semua orang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Semua orang terperangah melihat adegan itu. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Ya ampun, Ibu cari-cari kamu kemana-mana seharian ini. Ibu khawatir sekali. Tangis Ibu Mirna pecah, air mata buayanya mengalir deras merusak maskaranya. Maafkan Ibu ya, Nak. Kemarin itu Ibu cuma emosi sesaat. Ibu lagi pusing banyak pikiran. Ibu tidak bermaksud mengusirmu beneran. Vino, melihat ibunya sudah beraksi, ikut menjatuhkan lututnya di samping ibunya. Ia meraih tangan Nadine,
mencoba menciumnya. Sayang, Nadine, maafkan aku. Aku bodoh, aku hilaf. Aku cuma sedang stres pekerjaan. Aku tidak mungkin menceraikan kamu. Aku cinta mati sama kamu, Nadine. Sumpah. Kembalilah ke rumah, kita perbaiki semuanya ya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Dua orang yang kemarin sombong bak raja dan ratu, kini merangkak seperti pengemis di kaki wanita yang mereka hina. Nadine menatap mereka dari ketinggian dengan tatapan dingin. Ia tidak menarik tangannya yang dipegang Vino, tapi ia juga tidak membalas genggaman itu. Ia membiarkan semua orang melihat betapa rendahnya harga diri suami dan mertuanya itu. Pak Hasbi di samping Nadine mendengus jijik. Cih, drama murahan, gumamnya pelan. Nadine perlahan menarik tangannya dari genggaman Vino, lalu menepuk-nepuk tangannya seolah baru saja memegang sesuatu yang kotor. Cinta? Tanya Nadine dengan nada datar yang menusuk. Bukankah kemarin Mas bilang aku ini benalu? Bukankah Ibu bilang aku pembawa sial yang cuma numpang hidup? Kenapa sekarang tiba-tiba jadi sayang dan kangen? Apa karena jas yang saya pakai ini mahal? Atau karena kursi yang saya duduki ini empuk? Vino mendongak, wajahnya merah pada menahan malu, tapi rasa takut miskin lebih besar. Tidak, Nadine, bukan karena harta. Aku baru sadar aku tidak bisa hidup tanpamu. Oh ya? Nadine tersenyum miring, senyum yang membuat nyali Vino menciut. Kalau begitu, mari kita buktikan seberapa besar cinta kalian itu. Nadine memberi isyarat pada Rico. Pria itu maju membawa sebuah nampan berisi 2 gelas minuman berwarna pekat sisa dari meja tamu lain. Kalian hauskan setelah berteriak-teriak kemarin, ucap Nadine tenang. Minumlah. Setelah itu, kita bicara soal cinta. Vino dan Ibu Mirna menatap gelas itu bingung. Apa ini ujian? Atau jebakan? Di tengah kebingungan itu, mereka tidak menyadari bahwa Nadine sedang memainkan permainan mental untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka sebelum memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Suasana di dalam ballroom Hotel Grand Royal terasa begitu mencekam. Ratusan pasang mata tertuju pada Vino dan Ibu Mirna yang berdiri gemetar memegang gelas berisi sisa minuman yang disodorkan Rico. Cairan berwarna coklat keruh itu tampak menjijikan, campuran dari berbagai minuman sisa tamu lain. Namun, di hadapan Nadine yang kini memegang kuasa penuh atas nasib mereka, gelas itu seolah menjadi satu-satunya tiket penyelamat. Kenapa diam? Tanya Nadine datar, memecah keheningan. Katanya cinta? Katanya rindu? Kalau demi cinta saja kalian tidak mau meminumnya, bagaimana saya bisa percaya kalau kalian menyesal? Ibu Mirna menelan ludah dengan susah payah. Ia melirik orang-orang di sekitarnya yang menatap dengan jijik. Harga dirinya sebagai wanita yang selalu ingin terlihat terpandang kini benar-benar diinjak-injak. Namun, bayangan hidup miskin dan kehilangan akses ke kekayaan HS Group jauh lebih menakutkan. Dengan tangan gemetar, Ibu Mirna memejamkan mata dan menenggak cairan itu dengan cepat. Rasa aneh dan mual langsung menyeruak di tenggorokannya, tapi ia tahan mati-matian. Melihat ibunya sudah minum, Vino tak punya pilihan. Ia ikut meminum isinya dalam satu tegukan besar, lalu terbatuk-batuk kecil sambil mengelap mulutnya dengan punggung tangan. Sudah, Nadine. Sudah kami minum, ucap Vino dengan suara parau, berusaha tersenyum manis meski wajahnya pucat. Lihat kan? Aku rela melakukan apa saja demi kamu. Sekarang, kita bicara baik-baik ya, sayang? Malu dilihat orang banyak. Nadine tidak menjawab. Ia hanya menatap gelas kosong itu sekilas, lalu berbalik badan menuju pintu ruang VVIP di samping panggung. Ikut saya ke dalam. Kita selesaikan urusan ini secara privat. Perintah Nadine dingin tanpa menoleh. Wajah Vino dan Ibu Mirna seketika berbinar cerah. Mereka saling pandang dengan senyum penuh kemenangan. Dalam pikiran sempit mereka, ajakan ke ruang privat berarti Nadine sudah luluh. Nadine pasti tidak tega mempermalukan suaminya lebih jauh di depan umum. Tuh kan, Ibu bilang juga apa? Bisik Ibu Mirna sambil membenahi tatanan rambutnya yang berantakan. Dia itu cuma gertak sambal. Hatinya lembek. Sebentar lagi kita pasti diajak makan malam semeja sama bapaknya. Kamu siap-siap minta jabatan direktur ya, Vin?
Mereka berjalan mengekor di belakang Nadine dan Pak Hasbi dengan langkah yang jauh lebih ringan, seolah-olah mereka adalah tamu kehormatan, mengabaikan tatapan mencemooh dari para karyawan lain. Namun, begitu pintu ruang VVIP tertutup, atmosfer berubah drastis. Ruangan itu dingin dan sunyi. Nadine langsung duduk di kursi utama yang terbuat dari kulit hitam, di ujung meja panjang yang mengkilap. Pak Hasbi memutar kursi rodanya ke samping Nadine, menatap kedua tamunya dengan sorot mata tajam, seperti elang yang siap menyambar mangsa. Rico berdiri tegak di dekat pintu, melipat tangan di dada dengan wajah tanpa ekspresi. Vino dan Ibu Mirna yang baru masuk hendak duduk di kursi di hadapan Nadine, namun suara Rico menghentikan gerakan mereka. "Maaf, tidak ada yang menyuruh kalian duduk," tegur Rico tegas. Vino terperanjat, pantatnya yang baru menyentuh ujung kursi langsung terangkat lagi. Ia berdiri canggung di samping ibunya. Maaf. Kirain santai saja. Kan sama keluarga sendiri." "Keluarga?" Nadine tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat kering. Ia membuka sebuah map tebal yang sudah disiapkan di atas meja. "Kalian salah paham. Saya memanggil kalian ke sini bukan sebagai istri atau menantu, tapi sebagai pemilik perusahaan yang ingin mengaudit karyawannya." Jantung Vino kembali mencelos. "Maksudnya, Nadine?" "Panggil saya Bu Nadine," koreksi Nadine tajam. Matanya menatap lurus ke manik mata Vino. "Vino Ardian, staf senior pemasaran. Berdasarkan laporan yang saya baca di sini, performa kamu selama 6 bulan terakhir sangat menyedihkan. Target penjualan tidak tercapai, sering terlambat, dan ada indikasi penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi." Nadine melemparkan beberapa lembar kertas foto ke atas meja. Foto-foto itu memperlihatkan mobil kantor yang dipakai Vino untuk jalan-jalan dengan wanita lain, Clarissa. Vino membelalak kaget. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Itu bisa dijelaskan, Bu?" Nadine maksudku." "Dan Ibu Mirna," lanjut Nadine, beralih menatap mantan mertuanya. "Berdasarkan catatan keuangan, Ibu sering datang ke kantor meminta reimbursemen fiktif atas nama Vino untuk biaya pengobatan yang sebenarnya dipakai untuk belanja tas dan perawatan wajah. Apakah itu benar?" Wajah Ibu Mirna memerah padam. Ia tidak menyangka Nadine punya akses ke data sedetail itu. Itu kan tunjangan anak saya. Wajar dong kalau ibunya pakai." "Nadine, kamu kok hitung-hitungan sama ibu sendiri? Dulu waktu kamu miskin, siapa yang kasih kamu tumpangan di rumah?" "Tumpangan?" sela Pak Hasbi dengan suara menggelegar. Pria tua itu memukul sandaran kursi rodanya. "Putri saya kalian jadikan pembantu. Kalian suruh dia tidur di gudang belakang saat ada tamu. Kalian pikir saya tidak tahu?" Pak Hasbi menatap mereka dengan jijik. "Kalian beruntung saya masih punya sedikit belas kasihan untuk tidak memenjarakan kalian atas tuduhan penipuan perusahaan. Tapi melihat sikap kalian yang tidak tahu diri ini, rasanya penjara adalah tempat yang pantas." Mendengar kata penjara, pertahanan Vino dan Ibu Mirna runtuh total. Harapan mereka untuk rujuk dan hidup mewah musnah seketika. Kini, yang tersisa hanyalah ketakutan akan nasib buruk yang menanti. Vino langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud mencium ujung sepatu Nadine. Tangisnya pecah, kali ini bukan sandiwara, tapi tangis ketakutan yang nyata. "Nadine, ampun Nadine, tolong jangan penjarakan aku. Aku mohon," raung Vino histeris. "Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku suami bodoh. Pukul aku, caci maki aku, tapi tolong jangan hancurkan hidupku. Aku punya cicilan banyak, kalau aku dipecat dan dipenjara, aku mati." Nadine. Ibu Mirna yang melihat anaknya hancur, ikut bersimpuh. Ia merangkak mendekati Nadine, mencoba meraih tangan Nadine namun ditepis kasar oleh Rico. "Nadine, nak tolong ibu," isak Ibu Mirna, air matanya melunturkan bedak tebal di wajahnya hingga tampak cemong. "Ibu tua, ibu tidak kuat kalau harus hidup susah lagi. Ibu janji akan jadi mertua yang baik. Ibu akan pijat kaki kamu setiap hari, ibu akan masakin kamu. Tolong beri kami kesempatan kedua. Demi masa lalu kita." Nadine menatap dua manusia yang sedang bersujud di kakinya itu. Dulu, ia yang sering diperlakukan seperti ini, memohon uang belanja, memohon izin keluar rumah, memohon sedikit kasih sayang.
Sekarang, roda kehidupan benar-benar berputar. Namun, tidak ada rasa bahagia yang meluap-luap di hati Nadine. Yang ada hanya rasa hampa dan kelegaan bahwa ia sudah tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Sujud kalian sudah terlambat, ucap Nadine pelan, namun terdengar sangat menyakitkan di telinga Vino dan ibunya. Saat aku mengemis di tengah hujan kemarin malam, kemana hati nurani kalian? Saat aku diusir seperti anjing kurap, apa kalian ingat masa lalu kita? Nadine berdiri dari kursinya, berjalan mundur menjauhi mereka seolah menghindari kotoran. Mas Vino, kamu bilang kamu tidak bisa hidup tanpa aku, tanya Nadine. Sayangnya, aku baru sadar kalau aku bisa hidup sangat bahagia tanpamu. Bahkan jauh lebih bahagia. Nadine. Cukup, potong Nadine tegas. Ia memberi kode pada Rico. Berikan hadiah terakhir untuk mereka. Rico merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia melemparkannya ke hadapan Vino yang masih berlutut. Bacalah. Itu adalah keputusan final dari Bu Nadine dan Tuan Besar, ucap Rico datar. Vino dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Matanya membelalak membaca baris demi baris tulisan di dalamnya. Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang jatuh ke lantai. Ini tidak mungkin. Desis Vino lemas, wajahnya kehilangan darah. Kenapa, Vin? Apa isinya? Tanya Ibu Mirna panik, merebut kertas itu dan membacanya. Detik berikutnya, jeritan histeris Ibu Mirna memenuhi ruangan VVIP itu. Sita jaminan? Pemecatan tidak hormat? Nadine, kamu mau membunuh kami pelan-pelan? Jerit Ibu Mirna, menatap Nadine dengan tatapan tidak percaya. Ternyata wanita yang ia anggap lemah itu bisa memberikan hukuman yang jauh lebih kejam daripada sekadar tamparan fisik. Nadine menatap mereka dengan tatapan yang sudah mati rasa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Hanya ada keadilan yang harus ditegakkan. Itu bukan pembunuhan, Bu, jawab Nadine tenang. Itu hanyalah konsekuensi. Kalian menanam angin, sekarang silakan tuai badainya. Nadine memutar tubuhnya, mendorong kursi roda ayahnya menuju pintu keluar lain yang terhubung langsung ke lobi pribadi. Ia meninggalkan Vino dan Ibu Mirna yang masih menangis meraung-raung di lantai, meratapi nasib mereka yang hancur dalam sekejap mata. Pintu tertutup, memisahkan dunia Nadine yang kini terang benderang dengan dunia gelap gulita yang menanti mantan keluarganya itu. Jeritan histeris Ibu Mirna dan raungan penyesalan Vino masih terdengar samar-samar dari balik pintu kayu mahoni yang tertutup rapat. Nadine tidak menoleh sedikit pun. Langkah kakinya mantap menyusuri koridor hotel yang berlapis karpet tebal, mendorong kursi roda ayahnya menuju kebebasan yang sesungguhnya. Di dalam ruangan VVIP, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar masuk dengan wajah garang. Mereka tidak memberi ampun pada mantan ibu dan anak yang kini terlihat menyedihkan itu. Silakan keluar, Tuan dan Nyonya. Kalian sudah masuk daftar hitam di semua properti HS Group, ucap salah satu petugas dingin. Lepaskan. Aku ini mertua pemilik perusahaan, teriak Ibu Mirna meronta-ronta saat lengannya dicengkeram. Kalian tidak tahu siapa aku? Aku bisa laporkan kalian ke polisi. Namun, ancaman itu hanya dianggap angin lalu. Vino dan ibunya diseret paksa keluar dari hotel mewah itu, melewati lobi yang dipenuhi tamu-tamu elit yang menatap mereka dengan pandangan jijik dan berbisik-bisik. Bukankah itu yang tadi mengaku-ngaku kaya? Iya, ternyata penipu. Memalukan sekali. Vino menundukkan wajahnya dalam-dalam, hancur sudah sisa harga dirinya. Mereka dilemparkan keluar dari pintu utama hotel, tepat ke trotoar yang basah sisa hujan sore tadi. Tunggu. Mobilku. Kunci mobilku mana? Seru Vino panik pada petugas valet. Petugas itu hanya menggeleng. Maaf, Pak. Mobil Bapak baru saja ditarik oleh pihak leasing. Tadi ada tim debt collector yang datang membawa surat kuasa. Katanya cicilan Bapak sudah menunggak 3 bulan, dan karena Bapak sudah tidak bekerja di perusahaan penjamin, unitnya langsung diamankan. Vino terduduk lemas di aspal. Mobil itu adalah satu-satunya aset tersisa yang ia banggakan. Sekarang, ia benar-benar tidak punya kaki untuk melangkah. Rumah, kita pulang ke rumah. Vin, ajak Ibu Mirna gemetar, mencoba membangunkan anaknya. Kita masih punya rumah.
Kita bisa jual isinya untuk bertahan hidup. Vino tertawa sumbang, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Ia melempar kertas surat sita jaminan yang tadi diberikan Riko ke wajah ibunya. Ibu tidak baca surat ini? Rumah itu bukan milik kita lagi, Bu. Rumah itu sudah disita bank, karena sertifikatnya digadaikan oleh almarhum ayah dulu untuk modal usaha yang bangkrut. Selama ini kantor yang menalangi cicilannya. Sekarang aku dipecat, bank langsung menyita asetnya karena kantor menarik penjaminan. Malam ini juga, kita gelandangan, Bu. Sama seperti Nadine kemarin. Ibu Mirna membelalak, lalu tubuhnya limbung dan pingsan di trotoar. Vino tidak punya tenaga untuk menolong. Ia hanya menatap langit malam yang gelap, merasakan karma yang menghantamnya bertubi-tubi dalam satu malam. Di seberang jalan, sebuah mobil sport merah berhenti. Kaca jendelanya turun, memperlihatkan wajah Clarissa, wanita kaya yang diincar Vino. Clarissa menatap Vino yang kotor dan lusuh dengan tatapan jijik. Ih, untung aku belum jadi sama kamu. Dasar miskin belagu, umpat Clarissa, lalu meludah ke arah jalanan sebelum tancap gas meninggalkan Vino dalam kehinaan yang sempurna. 3 bulan kemudian, gedung pencakar langit High Tower berdiri gagah membelah langit biru ibu kota. Di lantai teratas, di dalam ruangan CEO yang didesain modern dan elegan, Nadine berdiri menghadap jendela kaca raksasa. Ia memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana dengan tatapan tenang. Tidak ada lagi Nadine yang kumuh, tidak ada lagi Nadine yang penakut. Wanita yang berdiri di sana kini adalah salah satu pebisnis wanita paling berpengaruh di negeri ini. Majalah bisnis terkemuka baru saja memajang wajahnya di sampul depan dengan tajuk The Iron Lady, Kebangkitan Putri Tidur. Pintu ruangan terbuka. Riko masuk membawa tablet. Bu Nadine, jadwal rapat dengan investor Jepang sudah siap 10 menit lagi. Dan, ada satu informasi tambahan. Tuan Vino dan ibunya terlihat di kawasan pasar lama. Nadine berbalik, alisnya sedikit terangkat. Oh, apa yang mereka lakukan? Vino bekerja sebagai kuli panggul di pasar ikan, dan Ibu Mirna membantu mencuci piring di warung tenda. Mereka tinggal di kontrakan petak sempit di bantaran kali. Beberapa kali Vino mencoba datang ke lobi kantor untuk meminta bertemu ibu, tapi keamanan sudah membereskannya sesuai prosedur. Lapor Riko. Nadine menghela napas panjang. Ada rasa iba secuil di hatinya, namun ia segera menepisnya. Itu adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Kemiskinan bukanlah aib, tapi kesombongan dan kejahatan hati adalah aib yang sesungguhnya. Biarkan saja, Riko. Itu adalah sekolah kehidupan terbaik buat mereka. Mungkin dengan begitu, mereka baru bisa belajar menghargai sesuap nasi yang dulu sering mereka buang. Jawab Nadine tegas. Baik, Bu. Pak Hasbi masuk ruangan dengan kursi rodanya yang kini sudah dimodifikasi lebih canggih. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bahagia. Anak ayah sudah siap? Tanya Pak Hasbi tersenyum bangga. Investor Jepang ini sangat teliti, tapi ayah yakin kamu bisa menaklukkan mereka. Nadine tersenyum manis, berjalan menghampiri ayahnya dan memeluk bahu pria tua itu. Berkat didikan ayah. Terima kasih ya. Yah. Kalau ayah tidak datang menjemput Nadine malam itu, mungkin Nadine tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri Nadine sebenarnya. Pak Hasbi menepuk lembut tangan putrinya. Kamu memang kuat, Nak. Berlian tetaplah berlian meskipun dibuang ke dalam lumpur. Ayah hanya datang untuk membersihkan lumpurnya, tapi kilaunya itu asli milikmu. Nadine mengangguk mantap. Ia merapikan blazernya, mengambil berkas di meja, dan berjalan menuju pintu keluar dengan langkah penuh percaya diri. Di luar sana, dunia baru menantinya. Masa lalu yang kelam telah ia tutup rapat-rapat, menjadi fondasi beton bagi istana kesuksesannya saat ini. Nadine, sang putri yang terbuang, kini telah kembali bertahta, bukan karena warisan ayahnya semata, melainkan karena keteguhan hatinya yang sekeras baja. Dan bagi mereka yang pernah menyakitinya, Nadine tidak perlu membalas dendam dengan tangan kotor. Ia cukup hidup bahagia dan sukses. Karena bagi para pengkhianat, melihat orang yang dulu mereka injak kini terbang tinggi di atas kepala mereka, adalah siksaan yang paling menyakitkan dan tak berujung. Tamat. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari harta atau penampilan luarnya, dan jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan orang yang mencintaimu di saat susah. Ingatlah,
Roda kehidupan selalu berputar. Orang yang hari ini kamu rendahkan dan kamu buang, bisa jadi esok hari adalah orang yang paling kamu butuhkan dan paling berkuasa di atasmu. Karma tidak pernah salah alamat.